Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abdul Jabar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Bernard, kita akan membahas terkait masih lanjutan rencana dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza Palestina. Kabarnya kan tempat tersebut memang bekas perang, akan diperbaiki dan sebagainya. Tentu ini tak disetujui oleh semua negara-negara Islam, bahkan negara yang memang ditujukan oleh Trump kemana warga Gaza itu akan direlokasi. Silakan Ustadz Bernard. Ya, ini memang menjadi salah satu hal yang sangat-sangat menarik sekali ya, bahwa ketika Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat menggantikan Joe Biden, ini menjadi salah satu memang ambisi, bahkan sebelum dia pun terpilih menjadi presiden, ini adalah merupakan ambisi besar dari seorang Donald Trump untuk mengambil alih Gaza itu. Dan kemudian ketika dia menang pemilihan presiden, dan ini benar-benar ya kemudian dikuatkan janjinya ini untuk melakukan upaya merelokasi daripada Gaza ini ke tempat lain. Dan ini juga menjadi salah satu perbincangan di kalangan para pengamat ataupun mereka di berbagai negara-negara di dunia ini, khususnya di Timur Tengah ya. Bahkan ini menjadi salah satu juga ungkapan dari seorang pengamat bahwa Donald Trump ini ingin menjadikan Gaza ini menjadi bersih dan akan merelokasi seluruh penduduk yang berada di Gaza ini ke tempat lain, entah itu mana tempat yang kemudian dipilih untuk relokasi di antara penduduk Gaza itu sendiri. Yeah. Karena memang hampir kurang lebih ya 1,5 sampai 2 juta ya penduduk Gaza yang bertempat tinggal di Gaza yang sekarang ini memang sudah hancur berantakan, ya hancur lebur dan tidak lagi kemudian juga bisa untuk ditempati oleh para penduduk-penduduk yang kembali dari pengungsian mereka. Dan ini yang kemudian juga dimanfaatkan oleh Donald Trump ini untuk melakukan ambisinya ini dengan mengkampanyekan dan juga menjadi salah satu di antara kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Donald Trump ini untuk menjadikan Gaza ini benar-benar bersih, yang kemudian nanti Gaza ini akan dijadikan sebagai tempat yang dimana luapan bisnis itu akan dilakukan di sana. Dan ini sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Donald Trump ini kepada negara-negara Arab untuk mengambil alih seluruh urusan Palestina. Nah, ini sebenarnya satu pemaksaan yang dilakukan oleh Trump sendiri kepada negara-negara Arab untuk diikutkan di dalam bentuk-bentuk relokasi di Gaza tersebut. Yeah. Sementara kalau kita melihat ya negara-negara ini sebenarnya sudah tidak lagi mau mengurusi campur tangan dengan Palestina ya, khususnya di daerah Gaza itu sendiri. Dan ini juga yang memberikan satu efek sebenarnya yang sangat dominan terhadap apa yang dilakukan di dalam Gaza itu sendiri ya. Bahkan apa yang kemudian diutarakan oleh Donald Trump ini ke negara-negara Arab itu untuk memaksakan kesepakatan dengan Israel dan Amerika. Dan ini menjadi salah satu hal yang kemudian ditentang dan ditolak ya, bukan hanya di negara-negara Arab tersebut, akan tetapi juga ditolak oleh berbagai negara-negara yang bukan daerah Timur Tengah. Yeah. Bahkan sampai kemudian beberapa kepala negara itu memberikan komentar yang sangat luar biasa sekali ya. Bahkan ada yang mengecam daripada Donald Trump, bagaimana
dia ingin kemudian menyuruh seluruh negara-negara Arab untuk membantu Amerika guna untuk merelokasi daripada Gaza itu sendiri. Padahal kalau kita melihat bahwa Gaza itu sebenarnya ingin dilakukan oleh Trump terhadap Gaza itu untuk merelokasi mereka, ya, memindahkan di tempat yang sangat luar biasa yang mungkin agak terlalu jauh atau bagaimana agar Gaza ini dikosongkan. Ini menjadi salah satu sebenarnya opini bisnis ya yang dilakukan oleh Donald Trump dengan ambisi seperti itu. Dia akan membuat kota baru, ya, kota bisnis baru di Gaza sebagai salah satu di antara hal yang kedepannya ini akan sangat menguntungkan Amerika. Ya, walaupun kita melihat semenjak perjanjian itu ditandatangani, ternyata memang masih banyak ya hal-hal yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel untuk menembaki, bahkan yang menyerang penduduk-penduduk yang di sana, bahkan jutaan orang yang hampir 1,5 juta yang mengungsi yang kembali lagi ke Gaza itu mengalami berbagai serangan-serangan yang terjadi. Kenapa Donald Trump berkehendak seperti ini? Karena Donald Trump mengatur bahwa Amerika ini sudah menghabiskan ya kurang lebih dari sekitar 356 triliun selama genosid yang terjadi di Gaza untuk mendukung militer Israel. Dan inilah yang menjadi satu hal kerugian sebenarnya bagi Amerika Serikat ketika sudah membantu Israel dengan jumlah yang sangat fantastis ya. Bahkan dia sendiri mengalahkan daripada jumlah dana yang ada untuk perbaikan di Los Angeles yang terjadi kebakaran pada waktu bulan yang lalu. Dan ini yang memicu kemudian betapa kerasnya keinginannya Donald Trump ini untuk menguasai Gaza. Ya, bahkan ini menjadi salah satu ya opini yang kemudian berkembang bahwa memang Israel sengaja menghancur lulukan Gaza ini adalah merupakan bagian daripada kesepakatan Israel dengan Amerika Serikat. Dan ini ternyata menjadi satu hal yang diungkapkan oleh Donald Trump itu sendiri. Jadi ada di balik tujuan utama membantu Israel itu adalah memang sebenarnya untuk menguasai Gaza dengan mempergunakan Israel untuk menggenosid daripada wilayah Gaza itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu rencana besar Donald Trump untuk menjadikan Gaza ini sebagai salah satu kota industri atau menjadikan salah satu kota bisnis yang ada di Palestina itu sendiri. Dan ini yang kemudian ini menjadi satu hal yang ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan dari perjanjian Amerika dengan Israel itu. Sehingga akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Baik. Nah, ini kabarnya juga banyak yang menyerukan, kenapa sih nggak Israel lagi yang pergi dari Palestina yang direlokasi? Kenapa harus warga Gaza? Kalaupun warga Gaza tetap di situ, dia ingin mati syahid di tanah kelahirannya sendiri, Ustadz. Ya, ini menjadi salah satu hal yang sangat diinginkan ya oleh beberapa negara yang ada di Timur Tengah, juga beberapa negara-negara bahkan dari Afrika, dari Asia, itu pun menyerukan kenapa kemudian Israel saja yang seharusnya dia hengkang ataupun meninggalkan Palestina. Ini sudah kemudian diupayakan bagaimana supaya ini terbentuk dan sebagainya. Akan tetapi ya kita tahu bahwa rakyat dari Palestina atau rakyat Gaza itu sendiri ya memang mereka tidak berkenan untuk dipindahkan atau direlokasi. Ya, mereka ingin hidup, mati, ya, syahid di tanahnya, di negerinya sendiri. Ini yang menjadi keinginan besar warga Gaza. Kenapa mereka tidak mau untuk direlokasi? Karena apa? Ya, karena mereka sudah mencintai tanah kelahiran mereka, tanah yang mereka sudah bertahun-tahun. Dari mulai kecil mereka hidup di tempat itu dan mereka akan hidup dan mati di tempat itu. Karena mereka walaupun apakah kata seorang di antara warga Gaza itu mengatakan, biar bagaimanapun kami tidak akan mau untuk meninggalkan Gaza ini. Karena Gaza adalah merupakan sudah bagian daripada darah daging kami yang tumbuh di sini. Walaupun kami dalam keadaan terpuruk, kami dalam keadaan menderita,
tetap kami akan terus berjuang untuk kehidupan kami ke depan. Jadi mereka sendiri sudah menolak, hampir semua warga Gaza itu tidak berkeinginan untuk direlokasi ke negara-negara yang lainnya. Dan ini juga menjadi salah satu di antara kenapa ya kemudian kemauan Donald Trump ini menjadi salah satu di antara kemauan yang harus tertunda lagi. Dan Donald Trump kemudian mengancam akan juga memerangi mereka orang-orang yang kemudian membantu warga Gaza untuk tetap bertinggal di tempat itu. Walaupun sekarang ini sedikit demi sedikit mereka memperbaiki rumah-rumah mereka yang hancur, membangun masjid-masjid yang kemudian sudah rusak, menata kembali rumah sakit yang sudah hancur. Dan mereka sudah mulai melakukan pergerakan untuk membangun kembali daripada tanah Gaza itu sendiri. Dan ini dilakukan ya oleh warga Gaza setempat dan juga dibantu oleh beberapa negara-negara yang menginginkan bahwa kota Gaza harus dibangun kembali seperti sedia kala. Walaupun ini akan memakan waktu yang begitu panjang dan sangat-sangat lama sekali. Tetapi mereka bertekad untuk tetap memperbaiki Gaza dengan semampu mereka, ya, dengan apa yang mereka miliki. Buktinya dengan ungkapan seperti itu banyak negara-negara yang kemudian membantu daripada Gaza mengirimkan bahan-bahan material, ya, kemudian memberikan bantuan berupa uang untuk membeli apa yang mereka juga butuhkan. Dan ini sudah dilaksanakan, termasuk juga pada tahap pertama ini Indonesia akan membangun hampir kurang lebih 10 masjid dari 100 masjid yang akan direncanakan. Dan ini juga menjadi salah satu di antara upaya-upaya kita untuk memberikan kontribusi bantuan kepada mereka di Gaza terhadap saudara-saudara kita. Akan tetapi tetap dimanapun kita ini berada, tetap untuk mengusung daripada bantuan-bantuan kepada mereka rakyat Gaza. Walaupun ya kondisinya memang sudah ada gencatan senjata, tetapi tetap penyerangan, penembakan ini dilakukan oleh tentara-tentara Israel yang justru mereka lah yang melanggar perjanjian gencatan senjata itu. Baru kemarin ini kemudian telah ditembak seorang pemuda yang berusia kurang lebih 15 tahun, sehingga ini juga menimbulkan kecaman terhadap Israel yang kenapa kemudian selalu melanggar daripada perjanjian tersebut. Dan kita tunggu saja nanti 6 bulan di perjanjian ke depannya seperti apa, dan juga apa yang boleh dilakukan oleh Donald Trump dengan kampanye-kampanyenya untuk melakukan upaya merelokasi Gaza ke tempat yang negara-negara atau tempat yang lainnya. Dan ini juga menjadi satu pertanyaan besar bagi kita gitu kan. Apa sebenarnya maunya Amerika atau Donald Trump itu sebagai upaya? Bahkan di Amerika Serikat sendiri ini juga mendapatkan kencaman dari warga negara Amerika terhadap upaya Donald Trump ini melakukan relokasi terhadap Gaza itu sendiri. Baik, dan dikhawatirkan kita nggak ingin terjadi, tapi kalau terjadi katanya kan akan dibangun, kemudian karena itu kan bekas perang. Nah, khawatir tidak saat dibuat pangkalan militer dan yang memang nanti juga akan lebih menguatkan antara Israel dan juga Amerika. Ya bisa jadi seperti itu ya. Kita kan tidak tahu apa kemudian rencana mereka. Walaupun kita melihat bahwa apa-apa yang kemudian dijanjikan, direncanakan oleh mereka itu ya kadang-kadang juga menjadi salah satu hal yang jauh daripada apa yang kemudian dijanjikan. Alih-alihnya pengen bangun kota wisata ataupun jadi kota bisnis, ternyata malah justru dibangun untuk pangkalan militer ya. Pangkalan militer Amerika di tempat itu, ataupun ya bekerjasama dengan Israel melakukan itu semua. Nah ini menjadi salah satu juga pertanyaan kita. Ya sebenarnya apa sih maunya Donald Trump itu untuk merelokasi daripada Gaza itu sendiri? Dengan alih-alih kemarin dia mengatakan bahwa akan dilakukan dengan suatu kota bisnis besar ya, karena ini merupakan tempat yang strategis dan sebagainya. Itu kan juga mungkin satu alasan Donald Trump melakukan itu. Tapi ya bisa jadi kemudian rencananya berubah, ya kemudian justru malah
membangun pangkalan militer di daerah Gaza tersebut. Dan ini menjadi bagian daripada ya rencana-rencana yang memang kita tidak mengetahui dengan pasti gitu. Tapi kan kita yakin bahwa apapun yang direncanakan oleh mereka yang musuh-musuh Islam itu pastilah rencananya tidak akan menjadi baik, karena rencana mereka itu akan menjadi rapuh, karena kita yakin Allah lah yang kemudian membuat rencana yang terbaik bagi khususnya rakyat di Gaza itu sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu ya bahan renungan bagi kita, bahwa ini loh kelakuan daripada orang-orang kafir itu sama saja ya, mulai dari zaman Nabi sampai dari zaman sebelum Nabi Muhammad, dari Bani Israel dan sebagainya, itu tetap sama. Mereka tetap sama, selalu mengingkari apa yang mereka janjikan, apa yang mereka sudah menjadi misakon goliz ya, menjadi janji yang benar-benar ikatan yang luar biasa, tapi mereka kemudian mengingkari itu sendiri apa yang mereka janjikan. Nah, kita lihat saja selama 6 bulan ini apa yang kemudian dilakukan oleh Israel, Amerika, dan juga kemudian apa yang kemudian diusahakan oleh rakyat Gaza itu sendiri. Ini pasti ada kelanjutan-kelanjutan yang tidak akan ada habis-habisnya. Walaupun kita tahu bahwa untuk merelokasi suatu tempat itu, membangunnya itu pun memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Tidak secepat membalikkan telapak tangan kita. Dan ini juga perlu diketahui kita bersama bahwa ini memang sulitnya untuk merelokasi, sulitnya untuk membangun kembali, melaksanakan renovasi dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya walaupun kita kan tahu ke depannya ini bagaimana pendidikan orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina, kemudian bagaimana mereka melakukan kehidupannya ke depannya, dan bagaimana cita-cita mereka untuk menjadi negara yang merdeka, benar-benar berdaulat. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang kita tidak tahu apakah hasilnya seperti apa, tapi kita tetap mendoakan saudara-saudara kita agar tetap mereka berjuang untuk hidup aman, tentram, damai, sebagaimana sebelum mereka hidup sebelum adanya penjajahan yang dilakukan oleh Israel laknatullah alaih. Itu mungkin Mbak Ulfa. Baik. Yang bisa kita Baik. sampaikan. Nah, tentunya inilah yang dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat ketika Trump memenangkan kembali di Pilpres ya, Ustadz Bernard. Ya, ini benar. Ini sebenarnya kenapa kemudian kok sampai Donald Trump ini terpilih kembali dengan pengaruh dan juga duitnya yang begitu banyak yang untuk mempengaruhi rakyat Amerika sampai bisa kemudian Donald Trump kembali terpilih menjadi presiden, bahkan sudah dilantik, dan akhirnya ini gagasan lama ya, cita-cita lama Donald Trump ini akhirnya bisa terwujud dengan dia menjadi presiden, dan ini menjadi salah satu kesempatan besar, artinya peluang untuk itu sangat-sangat besar. Karena apa? Dasarnya Donald Trump ini melakukan ini karena kebencian yang sangat luar biasa sebenarnya ya terhadap Islam, ya kebencian yang luar biasa ya, khususnya di Palestina terhadap rakyat Gaza itu sendiri, khususnya kemudian umumnya di Palestina itu sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu kecaman. Ternyata ya memang di negerinya sendiri Donald Trump ini juga tidak disukai oleh warga negaranya atau masyarakatnya sendiri, karena ini kan kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi kemauan rakyat Amerika itu sendiri. Walaupun ya mereka, kita juga melihat apalagi terjadi kebakaran begitu hebat di Francisco, kemudian di Los Angeles, di California, ini juga memberikan satu hal ya, kebencian terhadap kepala negaranya sendiri ya semakin nyata, karena apa yang kemudian diharapkan dari bantuan negara Amerika Serikat itu sendiri terhadap mereka yang terjadi kebakaran di sana itu tidak kemudian menjadi ini utama, tetapi justru mengutamakan bagaimana mereka bisa untuk membantu Israel dengan sebaik-baiknya. Hampir 345 triliunan yang mereka habiskan untuk membantu
Amerika Serikat itu sendiri. Dan ini karena menjadi satu agenda cita-cita Donald Trump semenjak sebelum dia menjadi presiden, ini akhirnya menjadi menjadi sesuatu niat mereka semakin tinggi dengan kekuasaan yang dipegang sekarang ini. Itulah yang menjadi sebab ya kenapa Donald Trump ini tetap antusias, tetap gigih untuk melakukan upaya-upaya merelokasi daripada gajah itu sendiri. Walaupun di negaranya sendiri, ia pun tidak disukai oleh banyak rakyatnya. Inilah yang menjadikan salah satu polemik yang terjadi di Amerika Serikat itu sendiri. Baik. Terima kasih Ustadz Menas sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam.